selamat datang di UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Saya Siryadi, jumpa lagi kita di UT Talk khusus caleg. Nah, bicara ngomong politik bersama calon legislatif. Nah, bersama saya kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, Bang Yopi, selamat datang Bang Yopi. Terima kasih Bang. Ya, mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit? Oh ya, perkenalkan buat Sobat UT Jambi. Sobat UT Jambi. Ya, Perkenalkan nama saya Insinyur Yopi Stiantoro SPMSI yang hari ini terima kasih sudah diundang di UT Talk untuk berbicara tentang politik versi anak muda. Kira-kira begitu, Bang. Woi, oke Bang Yopi. Ini kita ngomongin politik ya, 2024 itu memang tahunnya politik. Nah, boleh cerita sedikit kenapa Bang Yopi ini tertarik di bidang politik? Ya, sebenarnya kan berangkat itu dari kampus Bang, sebenarnya kalau mau cerita. Memang dunia kampus, kemudian salah satu universitas, di dunia universitas itu kampus, saya aktif di organisasi dan sempat menjadi presiden mahasiswa waktu itu. Tentu dari sana berangkatnya ada ketertarikan di dunia politik, karena menurut saya seluruh sendi kehidupan di bangsa ini, di negara ini, berawal dari kebijakan publik yang dirumuskan dari politik. Makanya sedari dulu pun sudah tertarik di dunia politik untuk mengambil bagian lah, setidaknya begitu. Dan passionnya ada di sana, sehingga dari tahun lebih kurang 2011 mulai fokus untuk mempelajari dunia politik, termasuk bagaimana karakteristik dan sebagainya. Sampai hari ini memutuskan untuk maju di calon legislatif di DPRD Provinsi Jambi. Kira-kira begini. Mantap, berangkat dari kampus dari mahasiswa, kritis, melihat sesuatunya sepertinya ada yang tidak beres gitu ya. Kayaknya anak muda perlu nih tampil, under 40, itu luar biasa. Nah, Bang Yopi ini di dapil mana? Partai apa, boleh diinfo? Saya kebetulan ada untuk DPRD Provinsi, dapil Kota Jambi, Bang. Kota Jambi itu diikuti 11 kecamatan dan 64 kelurahan, keseluruhan. Dan saat ini saya ditugaskan sama Partai Golkar, nomor urut 6, Bang. Nomor urut 6 DPRD Kota. Provinsi. Dapil Kota. Oke. Nah, boleh nggak diceritakan awal mula dari pertama kali berniat tertarik, kemudian sampai sekarang jadi udah masuk di DPT ya, sebagai salah satu calon legislatif, prosesnya itu seperti apa Bang? Prosesnya sebenarnya ketertarikan dari lama itu saya pupuk terus, maksudnya sempat pasca kampus saya lari sedikit dunianya ke profesional karena karena kebutuhan dan sebagainya. Dari sana kita nabung dan sebagainya, dan akhirnya lebih kurang 2 tahun yang lalu lah kita memutuskan untuk Bismillah kita coba mewakafkan diri untuk berjuang, demi teman-teman dan sekitar konstituen yang ada, untuk mencoba masuk ke dunia ini. Dan alhamdulillah dalam prosesnya tidak mudah sebenarnya untuk masuk, apalagi di partai besar sebesar Golkar yang sudah punya nama besar dan seterusnya, dan kita termasuk tergolong under 40, under 40 yang kira-kira narasinya adalah kita diharapkan mampu untuk mengambil ceruk yang kira-kira konstituen anak muda yang usianya di bawah 40 tahun dan seterusnya. Karena sejauh ini menurut saya nih, buat teman-teman muda UT Talks, sahabat sobat UT Jambi, posisinya biasanya anak muda itu cuman menjadi gimmick gitu, atau menjadi sesuatu objek yang dijadikan ini kita ada program-program untuk anak muda dan seterusnya, sementara untuk implementasinya terkadang hampir tidak ada, karena yang menjalankan itu tidak memahami, kira-kira begitu Bang. Kira-kira saya mau terpanggil itu, ini kalau seperti ini berarti yang memahami anak muda ya harus anak muda, kira-kira begitu. Supaya bahasa ataupun perjuangan yang dilakukan itu ya betul-betul memang menjiwai anak muda. Kan anak muda ini keunggulannya dia nggak punya unborderless, kan tidak ada bordernya lah. Dia borderless, posisinya maksudnya kalau yang senior mungkin mengedepankan pengalaman-pengalaman gitu ya. Sementara pengalaman-pengalaman itu kalau kita yakini membentuk pola-pola yang biasanya begitu-begitu aja, kira-kira begitu. Kalau anak muda ini biasanya punya breakthrough atau punya jalan tengah langsung potong, kira-kira seperti itu yang kita coba untuk rumuskan. Dan coba dengan teman-teman sekarang saya fokus relawan-relawan juga kira-kira seusia, itu yang coba kita gali. Mudah-mudahan ini
dengan 56% generasi muda di daftar pemilih tetap kita, itu bisa untuk mengantarkan kira-kira begitu Bang, mendapatkan kursi di DPRD provinsi kira-kira. Jadi karena memang sekarang pemilih itu kebanyakan anak milenial dan Gen Z ya? Iya, kalau KPI rilis sih 56%, gede 56% ya, karena harusnya kan kalau anak milenial keterwakilan mereka juga anak milenial yang maju. Gitu. Nah, untuk menjadi calon legislatif ini, persyaratannya apa sih Bang yang Abang lakukan? Apakah ada persiapan khusus, misalkan harus S1 kah, memiliki catatan kelakuan baik-baik kepolisian dan apa segala macam yang diminta itu? Tentu kalau secara formal kita harus lolos ini di beberapa persyaratan umum, kayak seperti ya bebas dari pengadilan, catatan kepolisian, kesehatan, juga termasuk bebas narkoba dan psikologi, kesehatan jiwa juga wajib untuk dilalui kan seperti itu. Tahapan-tahapan itu di samping tahapan formil yang disyaratkan dari peraturan, kita juga di internal Golkar juga memiliki standar-standar tertentu gitu Bang, untuk melihat bagaimana kira-kira caleg-caleg yang ditugaskan menjadi calon legislatif di Golkar itu memiliki kapasitas dan juga memiliki kemampuan untuk diterima sama masyarakat, yang ujungnya adalah membuat suara dari caleg itu sendiri dan Partai Golkar menjadi besar. Dan selama ini pun pola-pola itu yang membuat Golkar kira-kira tidak pernah turun dari 3 besar nasional kan kira-kira. Selalu ya, Oke. Nah, biasanya ada training khusus nggak kalau misalkan di Partai Golkar ini? Biasanya kalau dia misalkan diutus sebagai salah satu calon legislatif, kemudian apakah ada training awal untuk bisa mencapai itu? Ya, untuk semua calon legislatif pasti ada pembekalannya dilakukan, termasuk jenjang pendidikan perkaderan yang ada di Golkar. Salah satunya itu sejak Ketum Erlangga Hartarto 2021 itu dirilis namanya Golkar Institute Bang. Golkar Institute itu tahapannya satu batch-nya lebih kurang ya, sekitar 40 orang nasional. Nah, 40 orang ini diseleksi di nasional dengan seleksi ketat, salah satunya paper, gagasan, ada interview personal dan sebagainya, sehingga satu angkatan itu ya lebih kurang 40 orang. Kalau di angkatan saya kurang lebih 36 perwakilan satu provinsi satu, itu yang batch-nya ya Golkar Institute. Dan di Jambi alumni Golkar Institute itu baru ada 3 orang dan salah satunya saya. Baru 3 orang. Karena seleksinya cukup ketat. Gitu. Oh begitu. Dan kebetulan di Golkar sendiri ada Pak Bamsud ya. Ada. Nah, Pak Bamsud itu juga salah satu alumni kita dan alumni Kornata, dan dia juga dosen kita juga. Oh iya. Yang luar biasa di prodi hukum gitu. Kebetulan beliau juga sering membantu sebagai narasumber dan sebagainya. Nah, bicara terkait maju nih, terpanggil untuk menjalani kontestasi politik, kan perlu support system ya di sekitar kita. Nah, kira-kira dari keluarga sendiri gimana tuh Bang? Ya, itu dia. Pertama yang harus ditaklukkan gitu. Itu ya istri Bang. Istri ya. Alhamdulillah kemarin tempo hari sudah lama saya ngelobi sih, udah mungkin 5 tahun gitu. Sejak 2014 ada strategi ini kan. 2019 pingin juga, teman belum lah, kalkulasinya belum siap lah kira-kira gitu. Dan akhirnya tahun 2020 nah, izinnya izin mencaleg itu baru dapat dari sekitar 2020 lah kira-kira, baru ke keluarga, orang tua dan sebagainya support, termasuk mencoba tes ombak dengan teman-teman lah kira-kira. Gimana nih kalau kita begini kira-kira gitu kan. Akhirnya kalau kemarin alhamdulillah responnya positif, yang kita menguatkan saya pribadi untuk mendaftar. Dan menariknya kemarin tempo hari di Golkar ini cukup ketat Bang. Jadi untuk dapil kota untuk provinsi ini waktu mengembalikan formulir itu lebih kurang ada 30 orang yang membagikan formulir untuk itu. Nah, harus diseleksi lagi kan, begitu kira-kira. Kuotanya diambil jadi 10 karena ada 10 kursi di kota. 10 kursi, Jadi saya awalnya sih setelah membagikan formulir kira-kira di tahun kemarin, saya lihat kok ini pengurus provinsi ada, pengurus kota ada, kita anak baru ini kan agak ciut juga awalnya kan. Tapi alhamdulillah Golkar termasuk partai yang objektif ya. Yang objektif, kita presentasikan bahwa ini tidak mengganggu yang lain dan seterusnya untuk memperbesarkan partai. Maka alhamdulillah Golkar menugaskan saya jadi salah satu caleg di provinsi untuk dapil kota. Agak berdarah-darah dalam tanda kutip, mencoba meyakinkan unsur partai kan, pengurus-pengurus dan sebagainya, karena kita juga termasuk baru Bang. Saya di Golkar
baru join lebih kurang ya 1,5 sampai 2 tahun yang lalu lah, lebih kurang baru. Belum terlalu lama. Jadi memang ini kan siapapun bisa ya mendaftar dan bisa dipilih. Artinya di situ ada proses seleksi ya. Seleksi. Syaratnya ya kader lah. Kader. Salah satunya kader. Setelah itu nanti dia merasa mampu dan bisa, baru dipilih dan ditugaskan. Oke. Nah, bicara dengan tugas dan dipilih. Nah, kira-kira Bang Yopi ini maju program gagasannya apa nih kira-kira yang ditawarkan untuk Sobat UT Jambi dan masyarakat di Provinsi Jambi ini? Ya, sebenarnya kalau saya berangkatnya idenya sebenarnya ada 4 ide dasar sih, bukan karena 4 tapi posisinya 4 ini lebih kurang saya akan fokus ke satu soal pendidikan. Oke. Karena saya juga insan pendidikan di Jambi walaupun dalam posisi pembelajar bukan yang mengajar kan seperti itu. Yang kedua tentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kesehatan dong. Yang ketiga yang menyangkut anak muda itu lebih kurang ke dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja. Dan juga saya aktif di HIPMI yang terus mempromosikan untuk anak muda giatnya masuk ke entrepreneur, yang hanya memperharapkan jadi jadi karyawan swasta atau jadi apa, dan seterusnya. Kita ingin generasi muda bisa dan mampu menciptakan peluang kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat tentu berbicara tentang kesejahteraan ini ada 2 variabel. Yang pertama tentang bagaimana meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan yang kedua bagaimana dapat menekan biaya rumah tangga. Kira-kira begitu secara garis besarnya gitu. Kalau detailnya mungkin bisa seminar 3 jam kira-kira. Iya. Tapi concern utamanya dari Bang Yopi apa yang akan di program unggulan yang akan ditawarkan nanti seandainya terpilih, kira-kira apa yang nanti mau dimunculkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, 4 program utama itu tentu yang nomor 1 pasti jadi prioritas kan Pak. Itu di website saya juga sudah saya tulis. Ada websitenya? Boleh dong di-spill websitenya apa? Pistiantoro.nyalek.id. Oh ya, pistiantoro.nyalek.id ya. Oke, silakan nanti sama Dr. Jambi ya. Sudah kita paparin lah kira-kira sebagai programnya semua di situ. Nah, program utamanya tentu ya saya meyakini bahwa kebetulan Bang ini Bang, saya berangkat dari kalau bahasa anak sekarang ini generasi perintis bukan pewaris, kira-kira begitu ya. Bukan nggak punya terah politik, kira-kira begitu. Tidak, bapak bukan orang siapa-siapa. Ayah saya kebetulan pensiunan PNS almarhum, pensiunan PNS yang kalau saya bilang sih di garis rata-rata lah kehidupannya. Kalau pinter nabung dikit di atas sih deh. Kalau agak boros dikit di bawah garis rata-rata kayak gitu. Ibu saya ibu rumah tangga. Artinya saya ada semangat buat menghidupkan, maksudnya menjadi pilot project terhadap visi saya sendiri gitu. Kalau kita tidak punya background atau privilege terhadap kehidupan, kita coba create itu, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah sejauh ini kita meyakini bahwa, kalau saya pribadi meyakini bahwa rekayasa sosial yang terbaik adalah pendidikan. Rekayasa sosial yang terbaik adalah pendidikan yang berubah orang tidak tahu menjadi tahu menjadi ahli menjadi spesifik dan sebagainya. Itu kan hanya pendidikan, sehingga pendidikan harus dirasakan oleh semua orang gitu. Kira-kira begitu Bang. Itu yang menjadi fokus, termasuk di dalamnya bagaimana misalnya contoh kita berbicara tentang legislatif DPRD provinsi, kita bisa dorong perda tentang tentang pendidikan. Salah satunya mungkin bicara tentang beasiswa, kan hari ini belum gitu. Beasiswa itu baik. Kalau saya meyakini kualitas pendidikan itu tergantung dari guru atau dosennya gitu. Nah, kesempatan itu harus diberikan juga kepada guru-guru untuk mengupgrade skill, sehingga proses peserta didik ini bisa naik terus setiap tahunnya, nggak begitu aja, kira-kira begitu. Harus kita upgrade terus gitu, sehingga kita bisa melahirkan sumber daya manusia yang memang mumpuni gitu, dan sesuai dengan kondisi. Terlebih misal contoh beasiswa yang saya maksud itu lebih kepada program-program spesifik. Misal di Jambi kan sangat banyak sekali potensi Bang ya. Misal perkebunan, harusnya sarjana-sarjana itu program studinya diarahkan ke arah situ. Perkebunan, kehutanan sangat luas, pertambangan, batu bara gitu. Nah, kan kita di Jambi aja kalau saya lihat tambang batu program studi yang berhubungan itu hampir ini gitu. Perikanan kita gede banget di Nipah, misalnya di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, itu potensi
ya udang ketaknya itu sampai ekspor sebagai, kalau nggak punya terobosan-terobosan tentang anak mudanya atau kita melek tentang itu, banyak potensi yang bisa kita garap. Betul. Dari sisi pertanian misalnya Bang, contoh ada kejadian unik juga. Tempo hari saya main ke Lampung, ada pusat sentra pisang ya, keripik pisang. Ternyata pisangnya dari Sabah. Biasa itu. Agak kecewa, bukan lagi gitu, agak kesal rasanya kita beli keripik di Lampung, pisangnya pisang Sabah gitu. Agak kesal juga rasanya. Artinya industri hilir yang perlu kita dorong selain pendidikan. Kalau aspek perekonomian di Jambi, selain rekayasa pendidikan tadi yang harus kita support, di samping itu juga industri hilir, misalnya kayak perda hilirisasi lah misalnya. Itu kita perlu dorong supaya value added dari produk yang ada di Jambi ini bisa naik, PAD kita bisa meningkat, di sisi yang lain bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat teman-teman, kira-kira begitu. Itu beberapa program yang ingin kita dorong gitu Bang. Betul, ekosistemnya jadi jelas ya dari awal ya, hulu ke hilir. Nah, memang saya sepakat sekali sama Bang Yopi bahwa kalau di Jambi ini berdasarkan data ya, tingkat lulusan S1 kita masih sangat rendah, di bawah 2%. Artinya jika kita melihat provinsi tetangga Palembang, Padang segala macam, rate untuk lulusan S1 ini tuh cukup tinggi. Kalau Jambi ini memang masih agak di bawah lah, karena memang masih Pak Gubernur juga berpesan masih banyak putra daerah Jambi ini yang belum merasakan pendidikan tinggi, lebih di daerah-daerah lebih kayak tepatnya gitu ya. Nah, untuk bisa mengenalkan Bang Yopi ke masyarakat, khususnya di dapil Bang Yopi sendiri, strategi apa yang Bang Yopi lakukan untuk menjual diri dalam tanda kutip ya, misalnya memarketingkan biar orang lebih kenal Bang Yopi ini seperti apa, programnya apa. Nah, yang Bang Yopi lakukan kampanye itu seperti apa sih sekarang? Sekarang yang dilakukan ya hampir semua corong informasi kita gunakan, mulai dari media sosial, website, termasuk pertemuan langsung dengan masyarakat, dan membentuk jejaring dalam artian relawan-relawan yang coba menjadi agen duplikasi saya lah ibaratnya. Saya cerita kepada relawan-relawan, saya pinginnya begini dan seterusnya, ya teman-teman itu juga coba untuk menciarkan lah, bahasanya begitu. Nah, selain itu juga kita ya alhamdulillah ya seperti program seperti ini juga cukup membantu untuk menggali kan. Saya sih pingin sebenarnya ada ya juga kalau ini kan podcast yang abang sebagai sebagai pembawa acara, saya jadi narasumber, pengennya juga diadu juga sama teman-teman. Itu ya itu pada gagasan pinginnya gitu, supaya ya kita bukan merasa di atas dari teman-teman lain, tidak, tapi lebih karena berasal dari bawah. Artinya dari kalau berbicara akar rumput ya, saya adalah akar rumput dan yang mencoba untuk menjadi kandidat dan berkontestasi ini yang kira-kira bisa atau memahami tentang apa yang dirasakan, lebih kurang terkhusus buat generasi muda kan gitu Bang. Gitu. Kalau yang lain mungkin teman-teman yang sudah senior yang di atas 40 mungkin berbicara anak muda udah nggak pas gitu, udah zonanya udah beda gitu. Kalau anak sekarang mungkin, kalau saya pernah baca buku psikologi misalnya, anak sekarang dianggap tidak sopan, padahal ya bukan tidak sopan, karena memang karakteristiknya udah beda gitu. Misalnya contoh, kalau misalnya kita ngobrol begini Pak, anak sekarang main gadget seolah-olah dia tidak menghargai yang berbicara, padahal dia multitasking, dia lagi ngerjain sesuatu, dia juga fokus ke kita. Beda karakteristik anak muda sekarang dengan ya generasi-generasi yang lebih senior gitu. Maka perilaku atau posisinya untuk anak-anak muda ini, cara mendekatinya juga berbeda gitu, kira-kira gitu. Nah, yang memahami anak muda tentu anak muda juga. Cuman ada permasalahannya, teman-teman muda ini hari ini agak perlu diedukasi karena belum masuk ke dunia yang memahami bahwa politik ini penting, sehingga mereka masih acuh tak acuh dan sebagainya. Itu yang jadi tantangan juga bagi kita untuk mengedukasi. Jadi perannya sih jadi ya kalau di pertanian itu ada penyuluh pertanian, kita kandidat caleg muda ini sekalian jadi penyuluh politik buat anak-anak muda gitu. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat partisipasi anak muda dan suaranya jangan kebuang kemana-mana gitu. Kurang seperti itu. Ya, ini fungsinya podcast politik biar lebih kenal. Saya sepakat tadi Bang Yopi cerita, kalau misalkan Bang Yopi bilang ada debat capres cawapres, harusnya ada debat caleg juga ya, biar kelihatan gitu, punya program, punya kualitas, gak asal bunyi. Dia memang pengen berjuang untuk Jambi, ya pasti ada kelihatan gitu ya. Mungkin secara teknis agak repot ya. 18 partai, ya kayak dapur saya
ada 10 masing-masing partai 180 kalau dijajarin ada repot juga ini. Mungkin oke, yang berani atau berani aja lah. Karena kan memang kita nggak pengen beli kucing dalam karung juga gitu kan, membeli kan suara kita pasti bermanfaat dan untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Oke, baik. Kalau ada marketing yang lain yang dilakukan untuk yang digital atau segala macam dalam kampanye ke diri Bang Yopi sendiri, lebih ke medsos ya, website. Oke, untuk mendekatkan anak-anak generasi Gen Z ini ada. Lagi pula juga saya juga bilang anak-anak sekarang ini kayak generasi strawberry Bang. Gimana Bang? Indah di luar tapi rapuh di dalam. Iya. Jadi memang kita harus melihat bagaimana kita terlihat baik, tapi juga meyakinkan mereka kalau misalkan kita bisa memenuhi apa yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan harapan dari Bang Yopi sendiri ke depan itu nanti kan seperti apa? Terhadap apa? Untuk nanti jika terpilih harapannya nanti seperti apa? Jika terpilih ya? Insya Allah kita karena berangkat dari aktivis dan kita memahami bagaimana mekanisme dan juga prosedural yang ada di legislatif seperti itu kira-kira. Tentu yang kita ingin maksimalkan peran dan fungsi dari DPRD itu sendiri, kan kita juga nggak mau misalnya kesannya DPR hanya bisa tidur saat rapat dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Kita ingin memang betul-betul DPR itu secara legislatif itu memang betul-betul mewakili masyarakat dengan turun langsung menyerap aspirasi dan juga memperjuangkan aspirasi yang disampaikan, kan gitu, seperti itu kira-kira. Nah, di dalam proses nanti ya, tentu saya kan ada juga bukan janji politik lah, tapi kira-kira penjabaran visi misi dan juga program nanti yang akan dilakukan. Nah, itu pasti saat terpilih pun di hari pertama pelantikan nih saya akan langsung turun. Satu, pertama berterima kasih kepada konstituen, yang kedua menyampaikan bahwa kita telah terpilih dan mohon didukung termasuk dikontrol ke depannya, dikawal juga ya. Dan insya Allah kita juga sudah bilang ke tim akan membuat forum-forum rutin lah, per 3 bulan, per 6 bulan dan seterusnya. Maka tidak hanya terhadap tim ini, bukan berarti tim ini hanya berlaku untuk saat ini dan sampai 14 Februari, tapi juga kalau dilantik 1 September terus sampai 2029 begitu kira-kira. Kita ada keberlanjutan, tentu yang menjadi konstituen tersebut lah yang akan kita serap aspirasinya, kan begitu Bang. Dan kita perjuangkan dari sisi, ya kalau saya bilang tadi ada unsur pendidikan, kesehatan, ya, kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan untuk anak muda, kira-kira begitu Bang. Nah, bicara maju caleg itu pasti ada dana ya Bang yang dikeluarkan. Nah, mungkin boleh di-spill juga, boleh juga enggak ya. Tapi boleh nggak mungkin buat Sobat UT Jambi juga yang mungkin nanti di 2029 dan seterusnya mungkin berpikiran kalau misalkan mau maju, kira-kira dalam kontestasi politik ini butuh berapa dana yang dikeluarkan untuk maju sebagai seorang caleg di legislatif di DPRD ini? Ya, kemudian kalau 2024 ini ada sistem dari KPU baru namanya SIKADEKA. SIKADEKA itu sistem kampanye dan dana kampanye. Di dalamnya ada beberapa item yang harus dilaporkan, kira-kira begitu. Gitu kayak LHKPN ya. Kalau ini kalau LHKPN untuk pejabat, kalau ini kan sebelum berkampanye itu apa aja dan seterusnya, kira-kira begitu. Sebenarnya tidak ada patokan khusus. Justru hari ini saya Bang sama teman-teman diberikan ada gelar baru, kan ada insinyur SP MSI, di belakangnya ada CMD. Jadi sekarang insinyur Yopi Setiantoro SP MSI CMD. Apa tuh CMD? Aku tanya gitu kan sama teman-teman caleg modal dengkul kan. Sama teman-teman itu sesuai. Tapi alhamdulillah karena luasnya, maksudnya dalam artian banyaknya masyarakat ini ada tipologi yang kira-kira membutuhkan biaya tinggi kan gitu. Ada yang mendepankan, kalau saya meyakini gini Bang, dalam politik itu selain apa tadi kita bicara itu tentang investasi konstituen, sebenarnya ada investasi sebelum itu, ada investasi sosial dan investasi politik kan begitu kira-kira. Nah, saya coba untuk memaksimalkan investasi sosial yang sudah dibangun. Investasi sosial apa tuh kira-kira, teman-teman dan keluargaan dan sebagainya, kerabat, termasuk organisasi-organisasi yang kita aktif di dalamnya, yang kita berkontribusi dan seterusnya. Lebih kurang di ceruk itu aja kita bermain. Sebenarnya kalau komik dan kalkulasinya pas, udah cukup untuk satu kursi, karena beda antara pileg dengan pilkada. Kalau pilkada kan kira-kira kalau ada 2 calon dia harus mendapatkan suara 50% plus 1, kira-kira begitu Bang. Tapi kalau pileg ini secara kalkulasi, misal contoh di DPT Jambi itu 260 ribuan,
10.000 atau 15.000 udah duduk, itu artinya hanya 3-4% dari populasi. Oke. Nah, artinya dari 100% populasi ini tinggal kita pilih yang zonanya kita bisa fight itu di mana, kira-kira begitu Bang. Gitu. Nah, itu kita harus pinter mapping juga, kira-kira. Ya 4% ini dari unsur 1, 2, 3, 4, ya fokus aja di situ gitu. Oke. Nah, itu dimaksimalkan, insya Allah 4%-nya tadi dari populasi bisa keluar, kayak gitu potensinya gitu. Nah, intinya sih kalau saya sih lebih saintifik, jadi pinginnya dan sekarang perjuangannya di arah situ, selain sisi konvensional terus. Jadi pertanyaannya berapa modal yang dihabiskan? Relatif. Ini aman nih, jawabnya aman. Aman. Jawabannya relatif. Jadi yang kisaran yang masih terjangkau dan logis lah kira-kira. Artinya tadi menarik, berarti sebelum Bang Yopi maju itu sudah melakukan riset ya, melihat bahwa di daerah tersebut saya punya potensi yang cukup besar, kesempatan cukup besar, berarti menghitung. Nah, riset yang dilakukan itu apa sampai detail seperti itu, hitung-hitungannya? Ya, sebenarnya sih ambil sampling sederhana aja sih kita lakukan, termasuk di dalamnya yaitu mungkin salah satu alasan kenapa Pak C. Endra sebagai ketua DPD 1 percaya sama saya gitu, kira-kira gitu. Berarti saya berhasil mempresentasikan hal itu, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi saya cuma memappingkan ceruk mana yang bisa kita ambil contoh Bang ya. Di 2019 itu tingkat partisipasi Kota Jambi hanya 77%, Bang. Artinya ada 73%, artinya ada 27% yang tidak memilih. Kan itu 27% itu gede. Besar. Kita cuma cari 4. Kan gitu. Kita cuma cari 4% yang kira-kira dari tadinya tidak memilih menjadi memilih, dan zonanya zona anak muda yang kira-kira 17 sampai dengan 25 tahun udah beres deh. Kira-kira begitu. Cuma ya kira-kira kita lakukan seperti itu Bang. Menarik hati anak muda itu udah gampang susahnya. Kita kan bisa masuk bisa enggak. Apalagi kan anak muda zaman sekarang kan apatis gitu ya, bodo amat gitu, cuek banget sama politik. Tadi Bang Yopi udah sampaikan. Nah, jika seandainya Bang Yopi terpilih gitu sebagai anggota dewan, susah nggak ditemuin? Kira-kira kalau misalkan nanti udah jadi anggota nih, tuh susah nggak ditemuin? Terus kedua, punya ruang diskusi nggak buat nanti ketemu sama dapilnya? Misalkan ada masyarakat yang punya kendala di daerahnya, kemudian mau ketemu, nah caranya gimana atau gimana nanti kalau terpilih jadi anggota, kira-kira gimana tuh Bang? Saya jawabnya gini Bang, sederhana. Kalau kandidat atau caleg itu berasal dari orang yang punya pewaris, tentu dia tidak punya tradisi ngopi, kira-kira dia tidak punya tradisi diskusi dan juga membangun akar rumput dengan organik, kira-kira begitu Bang. Nah, kalau kita ini kan yang CMD tadi Bang, caleg modal dengkul ini kan berangkat dari akar rumput yang coba untuk besar. Nah, tentu kalau pertanyaannya susah nggak ditemui, yang ya pasti kalau aku saya bilang sekarang yang nggak, kita biasa ngopi di mana ketemu aja di situ gitu ya. Bahkan kalau untuk forum-forum resmi atau yang 3 bulanan atau 6 bulan, saya sih berpikir nanti coba saya pelajari gedung dewan itu jangan eksklusif. Kalau perlu di situ ruang-ruang diskusi yang harus kita bangun kan gitu, kira-kira begitu. Nanti saya coba pelajari dulu intinya. Kalau itu bisa ya kita bikin ruang paripurna atau ruang khusus untuk dewan itu tidak terlalu eksklusif kan. Seyogyanya itu adalah rumah rakyat, rumah aspirasi di sana harusnya kita bergempur pemikiran mau dibawa kemana Jambi, kira-kira begitu Bang. Jadi semangatnya di situ. Sebelum dan sesudah jadi anggota ya sama aja. Harusnya sama aja. Nggak ada masalah gitu ya. Pertanyaan terakhir Bang Yopi. Nah, kalau nanti Bang Yopi terpilih sebagai anggota, ada hal utama apa yang dibuat atau dicetuskan untuk pendidikan, khususnya pendidikan tinggi untuk universitas misalkan? Tadi kan Bang Yopi sudah spill terkait beasiswa. Apakah nanti mungkin akan mau berbanyak seminar, pelatihan, beasiswa atau untuk anak-anak di Jambi yang di daerah-daerah terpencil kayak di Batang Asai atau di kota-kota Jambi yang belum SMA SMK tapi dia pengen kuliah tapi terkendala dana segala macam, mungkin bisa dari CSR atau apa? Ya mungkin ada program khusus nggak untuk pendidikan tinggi khususnya untuk anak-anak Jambi, yang anak-anak milenial juga khususnya kalau misalkan dia ingin punya kuliah tapi punya keterbatasan? Saya bilangnya ada dua Bang. Maksudnya ada 2 variabel. Yang pertama tentang sivitas akademika yang ada di masing-masing kampus yang ada di Jambi ini. Khususnya dewan pengajar, pengajar dosen dan TU unsur administrasi dan sebagainya itu harus diberi upgrading dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya capacity building dan seterusnya. Kita harus menghadirkan orang
orang-orang dari luar yang kita anggap mampu, sebenarnya orang Jambi ini potensinya gede, Bang. Betul. Gede banget, cuman nggak sadar kalau dia besar gitu aja kira-kira. Dan pembelaan dari pemerintahnya belum sepenuhnya ada. Misal contoh untuk program-program atau proyek-proyek pembangunan yang ada, kita konsultannya dari luar, dari Bogor, dari mana dan sebagainya. Sementara harusnya ya untuk latih tanding biar kompetensi dari dosen-dosen ini naik kan ya harus diberikan ruang kan, kira-kira begitu. Iya. Ya harusnya semua proyek yang ada di lokal ini menggandeng perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jambi kan gitu, harusnya begitu, lebih konkret dan ada di sini hari-hari kan gitu ya, begitu lebih akurat kira-kira untuk rekomendasi dan sebagainya. Itu yang harus kita dorong juga. Maksudnya kita sisipi bahwa dalam proyek-proyek yang ada di Jambi, khususnya di pemerintahan Provinsi Jambi ini, untuk tenaga ahlinya harus dari orang lokal, dari dunia pendidikan kita untuk memberikan itu. Yang kedua mungkin dari sisi kesempatan pendidikan untuk masyarakat Jambi kan gitu, Pak. Iya. Kalau saya lebih kepada spesifikasi program didiknya, Bang. Misalnya contoh, kalau anak-anak yang berasal dari desa yang mayoritasnya adalah di daerah tambang, harusnya di daerah situ diprioritaskan untuk masuk ke program-program studi tambang. Kita dorong juga untuk, misalnya UTI sudah ada punya tambang, kita nggak punya tambang. Misalnya ya seperti itu misalnya contoh. Di samping itu kalau misalnya di perkotaan yang tentang ekonomi kreatif, ya kita harus dorong program-program ke arah situ juga, sehingga tepat sasaran. Jangan sampai misalnya anak ini misalnya punya potensi, dia secara intelijensia bagus, dikuliahkan di tambang, pas balik kampungnya nggak ada tambang gitu. Kan jadi nggak bisa membangun kampungnya sendiri. Tenaga kita yang kualifikasinya baik harus terbang ke Kalimantan misalnya. Kita udah kehilangan nih anak-anak Jambi yang kira-kira karena posisinya mappingnya. Jadi program misalnya contoh perda yang saya coba ada di laptop untuk ini untuk coba analisa, kira-kira beasiswa itu harus by selain data numerik dan sebagainya, kita juga harus ada data spasial, kira-kira begitu. Spasial itu memappingkan di beasiswa untuk program ini di daerah ini dan seterusnya, supaya jadi kena sasaran. Kalau di daerah kehutanan misalnya contoh di Tanjab Barat misalnya di Tungkal Hulu seperti itu, karena di situ ada perusahaan kehutanan besar, ya harusnya beasiswanya diberikan tapi untuk ke program kehutanan, sehingga dia balik kampung bisa menggede kampung sendiri. Karena posisi yang saya lihat ini, Bang, penyerapan tenaga kerja yang di Jambi ini kenapa kecil dari lokal? Karena nggak pas loh, kalau menurut saya nggak pas. Di daerahnya kehutanan tapi anaknya sekolah pertanian, dia kerjanya di sawit yang di tempat lain, kira-kira begitu, Bang. Pertambangan seperti itu. Jadi selain database ini juga harus menambahkan unsur pemetaan lah, unsur mapping di mana lokasi supaya lebih tepat kan, begitu kira-kira. Jadi mulai dari perencanaan nih di awal ya, jadi sesuai ya memang orang-orang di situ ya harusnya bangun situ juga ya. Begitu dia berhasil, ketika dia membangun, dia memahami tentang teoretiknya di tempat yang ada sumber dayanya, dia akan maksimal daerahnya kemajuan. Karena dia lahir besar di situ, dan dia sudah punya ilmunya, harusnya dia bangun sendiri daerahnya itu ya. Lebih kurang seperti itu. Baik, menarik. Terima kasih Bang Yopi. Mungkin sebelum ditutup ada final statement, kalimat terakhir yang bisa di-share untuk teman-teman. Mungkin Bang Yopi ini di daerah mana, dapil berapa tadi yang bisa diinformasikan lagi? Ya, buat Sobat UT Jambi, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk hadir di sini, dan mohon dukungannya untuk di 14 Februari 2024, kalau anak muda kan biasanya Valentine Day, ya, hari kasih sayang. Khusus tahun 2024 hari kasih suara. Hari kasih suara, jangan sampai tidak ke TPS. Pilih yang kira-kira untuk anak muda, pilih yang kira-kira memahami tentang anak muda itu sendiri, sehingga aspirasinya bukan cuma menjadi gimmick atau jadi objek dari pergulatan politik saja, tapi juga berkontribusi terhadap pembangunan negara secara pasti kan gitu. Dengan ikut berkontribusi di 14 Februari nyoblos. Suara ya. Yopi Setiantoro, Golkar nomor 6, kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Bang Yopi atas informasinya, sharingnya, visi misi dan program-programnya.
Kalau misalkan anak milenial, ya perwakilannya anak milenial juga loh, jangan yang lain gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada podcast UT Talk Jambi kali ini, mengedukasi dan menginspirasi, khusus bicara tentang politik dan calon legislatif. Semoga teman-teman membuka suaranya, memberikan suaranya, membuka pikirannya, dan juga datang ke TPS, karena 37% ya, kalau nggak salah ya, 2019 yang tidak memilih ya, karena itu luar biasa sekali, cukup besar ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memaksimalkan datang ke TPS, memberikan suara, dan suara yang Anda berikan itu berpengaruh untuk 5 tahun ke depan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di UT Talk Jambi berikutnya.